Baik. Sebelum kita lanjutkan teman-teman atau teman-teman mahasiswa, eh, kita dengarkan berdoa dulu. Semoga ada kepada kita ini dan dipakai dan kami ya. Baik. Sebelum melanjutkan topik, saya minta dari setiap sudut kelas, sudah hadir semuanya ya. Kita bimbang mahasiswa, terhadap baik, kita lanjutkan pembahasan ke temuan ke-10 pada minggunya yaitu terkait dengan tantangan program mobilitas kerja dan ya. Jadi di mana teman-teman kita akan membahas bagaimana cara merancang sebuah sistem untuk pengendalian stres terhadap kerja atau permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dalam dunia kerja. Untuk latar belakang ini, teman, coba silakan teman-teman. Eh, ada beberapa case. Jadi permasalahan besar terkait keselamatan para pekerja. Ini bukan sebuah prestasi ya, teman-teman. Tapi ini adalah merupakan nilai keprihatinan kita terhadap setiap tahun ada peningkatan, ya. Bukan peningkatan keselamatan, tapi pada penurunan keselamatan, ya. Jadi setiap tahun itu ada penurunan keselamatan kerja. Ini menjadi sebuah problem permasalahan bagi kita sebagai seorang calon HSE ya atau safety officer nantinya. Di dunia safety itu no zero no accident. Itu yang kita kejar ya kalau kita sebagai seorang HSE. Kita lihat saja setiap tahun itu ada 80 sampai 90% itu data kecelakaan kerja ada peningkatan ya. Tahun 2024 itu mulai menurut dua sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan dan juga ada dari BPJS Ketenagakerjaan itu peningkatan kasus ya. Walau meski di antara keduanya ada perbandingan data. Biasanya kalau kita ketahui kalau dari BPJS Ketenagakerjaan biasanya mereka menginput data dari report claim ya. Jadi apabila terjadi kecelakaan kerja di industri, mereka akan mencatat atau report tersebut dan menjadikan data. Sedangkan untuk Kementerian Ketenagakerjaan, itu biasanya mereka mengikut data dari hasil laporan-laporan yang include ya, dari baik itu dari BPJS dan juga dari perusahaan. Nah, ini menjadi prihatin, ya. Yang menjadi prihatinnya itu kecelakaan kerja ternyata terjadi bukan karena sistem lagi, teman-teman. Ya, bukan hanya permasalahan dari sistem K3-nya saja sekarang, tapi lebih besar kepada human error atau dari diri pekerja sendiri, ya. Kalau biasanya kita melihat di lingkungan industri itu, misalkan kita di wilayah Batam ini ya, di Kepri itu kan mayoritas kita adalah sektor manufaktur dan sektor galangan kapal, ya. Nah, itu yang menjadi dua sektor andalan yang ada di industri Kota Batam. Di Kota Batam sendiri ya, kita melihat di lapangan, mungkin teman-teman pernah pergi observasi ya, karena sudah semester 5. Di semester sebelumnya pasti sudah pernah turun ke lapangan ya. Ada yang sudah pernah turun ke industri di kelas ini? Atau kuliah siapa? Saya pernah, Pak. Oh ya, ya, Muaraf. Sudah pernah turun ke Galangan? Saya pernah ada bantu kerja di proyek-proyek, Pak. Waktu dulu masih semester 3. Nah, oke. Di sekarang ya di dalam aturan yang terbaru ya, setiap pekerja itu wajib harus ada safety-nya. Sekarang dimanapun kondisi kerja harus ada safety-nya, harus ada K3-nya. Nah, itu yang ditekankan oleh pemerintah sekarang ya. Baik itu secara internasional maupun secara nasional. Mungkin tadi saya melihat dari kelas sebelumnya sudah belajar teknik sipil ya. Di teknik sipil pun sekarang sudah ada K3-nya. Betul ya, Pak Moran ya? Benar sekali, Bapak. Nah, iya. Jadi untuk pembelajaran K3 itu sekarang sudah di semua sektor. Kita melihat di sektor apa namanya galang kapal dengan kondisi wilayah Batak yang panas ya, ada ketidaknyamanan pekerja menggunakan APD.
ya. Padahal perusahaan sudah menyediakan yang namanya fasilitas alat pelindung diri, ya. Karena dalam regulasi yang namanya nomor 50 tahun 2018 tentang sistem manajemen K3, perusahaan wajib menerapkan yang namanya sistem manajemen K3. Perusahaan wajib memfasilitasi pekerja dengan APD sesuai dengan risiko kerjanya. Itu sudah disediakan oleh perusahaan. Ya, kalau tidak itu bisa dicabut izin sebuah perusahaan kalau tidak menerapkan yang namanya K3. Ya. Tapi di sini yang lebih parahnya, pekerja kita tidak menggunakannya karena alasan ketidaknyamanan, ya. Bukan alasan karena keamanan, tapi sudah ketidaknyamanan. Mereka berasumsi saya menggunakan wear terlalu sudah tebal, ya, pakai lagi masker, pakai lagi kacamata, helm, itu membuat tidak nyaman, ya. Mungkin karena kondisi panas, ya. Itu yang mengakibatkan terkadang mereka melepas seperti kacamata. Habis itu eh, bekerja welder misalkan, ya, dia seorang welder bekerja karena panas di kondisi lingkungan kerja yang begitu panas, dia melepaskan kacamatanya. Pada saat menggerinda atau grinding masuk serebutan besi. Itu yang disebut dengan human error, ya. Faktor kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kerja sendiri, bukan dari sistemnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Di dalam psikologi industri, kita membahas bagaimana membangkitkan perilaku kerja yang aman. Itu yang akan kita kaji selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh penyebab, ya, human error itu. Tidak menggunakan APD. Misalkan, sebuah perusahaan yang sudah berdiri dengan izin, ya, perusahaan yang besar sudah pasti memiliki baik izin secara internasional, izin secara nasional. Tapi pekerja tidak menggunakan APD. Melanggar SOP kerja, kurangnya presentasi, dan kelelahan kerja akibat tuntutan kerja atau beban kerja yang berat, kurangnya pemahaman atau pelatihan ketiga yang dapatkan, terus juga pengawasan kerja yang lemah, dan budaya keselamatan yang lemah. Ini yang menjadi persoalan bagi kita, teman-teman. Ketiga itu bukan SOP, ya. Kalau kita di dunia kerja, kita sudah dipercayakan untuk bekerja, kita diberikan tanggung jawab untuk bekerja, itu kita akan kita harus ada budaya hidupnya, yaitu keselamatan. Karena keselamatan ini bukan SOP, tapi adalah budaya yang harus ada. Sama misalkan kita, budaya kita, ya, di Kepri, budaya Melayu misalkan. Budaya Melayu itu bukan lagi oh, saya adalah orang Melayu, instan terbawa, tidak, ya. Tapi secara tidak langsung itu ada dalam diri kita. Itu yang namanya budaya muncul secara otomatis. Kita berharap ketiga juga seperti itu, ya. Itu yang menjadi PR besar kita dalam pembelajaran dalam dunia ketiga, khususnya dalam psikologi industri, ya. Terus dalam ke berikutnya menjadi apa pentingnya dalam penerapan untuk apa psikologi industri ini adalah motivasi kerja. Pekerja harus memiliki motivasi tinggi terlebih dahulu, ya. Ini penting. Ini karena untuk meningkatkan kinerja dan, ya baik, pekerjanya harus ada motivasinya terlebih dahulu. Terus budaya keselamatan kerja untuk menurunkan risiko kerja. Terus pendekatan secara psikologis membangun perilaku kerja aman dan lingkungan kerja positif meningkatkan produktivitas. Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa, ini yang menjadi PR kita sebagai HSE. Berbicara masalah perilaku tidak mudah, ya, karena kita merubah cara pikir seseorang, ya. Mungkin kalau cara merubah, oh, besok kita pakai seragam sama, seragamnya sudah ada. Besok kita pakai baju warna merah, ya, itu serempak. Nah, itu kalau di perilaku, teman-teman, ya, mungkin mereka akan mengikuti. Tapi kalau perilaku yang kita berbicara terkait perilaku itu susah, ya. Namanya perilaku mengubah watak, ya, atau karakter. Nah, itu yang menjadi PR besar kita di dalam HSE. Bukan hanya masalah sistemnya saja, tapi perilaku manusia yang ada di dalamnya itu yang susah. Nah, tapi kita sebagai orang HSC harus punya metode-metode apa saja yang harus
kita buat untuk pengendalian risiko ya. Terus ada prinsip dasar ya dalam pembelajaran ini, yaitu berbasis bukti ya. Terus partisipatif, melibatkan pekerja, berorientasi pada perilaku dan berkelanjutan atau sustainable, selaras dengan tujuan organisasi. Dasar hukumnya teman-teman ya, sebagai ahli K3 ya, kita sudah harus hafal ini karena orang K3 itu kerjanya enak ya. Bukan kita bekerja berdasarkan regulasi yang sudah ada, SOP yang sudah ada, kita hanya menjalankan implementasinya ya. Nah, itu yang menjadi PR kita bagaimana cara mengimplementasikan regulasi yang sudah ada. Itu cara kerja kita kalau di dunia K3 ya. Jadi teman-teman di semester 6 ini harus paham apa sih yang menjadi dasar kerja kita. Kita mengacu kepada nomor 1 Undang-Undang tahun 1970 sebagaimana di situ diterangkan setiap pekerja wajib berhak untuk mendapatkan namanya keselamatan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Siapapun pekerjanya, baik itu CEO pun, orang yang berada di lingkungan kerja, baik itu pimpinan yang punya perusahaan itu wajib dilindungi keselamatan kerja. Itu yang diamanatkan dalam undang-undang ya nomor 1 tahun 1970. Terus yang menjadi landasan kedua Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Di sini mengatur apa hak dari ketenaga kerjaan ya. Termasuk teman-teman nanti sebagai jadi HSE sudah bekerja di perusahaan, teman-teman itu adalah pekerja ya, bukan karyawan tapi pekerja. Pekerja baik pekerja untuk diri sendiri, tapi dalam dunia kerja penanggung jawab keselamatan bagi pekerja. Nah, itu posisi kita, ya. Terus juga pada peraturan nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 yang namanya Sistem Manajemen K3, ini wajib ada. Setiap sektor sekarang sudah harus ada SMK 3, ya. Misalkan di industri harus wajib ada SMK 3-nya. Rumah sakit pun sekarang sudah ada. Kalau tidak ada penerapan SMK 3 itu akreditasi tidak dilanjutkan, ya. Karena sekarang sudah masuk dalam syarat akreditasi SMK 3, ya. Begitu juga di kampus-kampus sekarang sudah ada K3KL-nya juga itu harus ada. Nah, jadi peluang kita teman-teman di dunia K3 ini banyak, ya. Sudah masuk ke dunia semua sektor. Itu yang menjadi poin penting bagi kita mengambil prodi K3. Tapi tugasnya banyak ya, karena kita akan merubah watak ya atau merubah karakter pekerja. Bagaimana mereka bisa menerapkan yang namanya keselamatan dalam bekerja. Terus ada juga dasar acuan dari internasional kita menganut pada ISO ya 45001 tahun 2018 ya tentang operasional dan sistem manajemen ya, sistem manajemen K3. Nah, baik, dari latar belakang dari pendahuluan tadi ya, mulai dari kasus, kemana kita prospek kita, bagaimana cara kita menghadapinya, kita lanjutkan pada teori apa yang akan kita pakai dalam pemecahan permasalahan tersebut. Di sini saya menampilkan ada 3 teori, teman-teman. Itu ada teori hierarki Maslow ya. Itu dia merunutkan tingkatan-tingkatan keselamatan kerja itu posisinya ada di mana. Yang pertama ada fisiologis, ya. Yang kedua ada kebutuhan fisiologi individu. Terus ada juga keamanan atau keselamatan sosial, penghargaan dan akuisisi diri. Dalam teori hierarki Maslow ini, keselamatan itu adalah kebutuhan dasar nomor 2 setelah kebutuhan fisiologi. Ya, selain dari kebutuhan makan, pak sandang, papan pangan, ternyata keselamatan itu hierarkinya di nomor 2. Berarti itu sangat penting. Keselamatan itu dia menyatakan keselamatan dalam bekerja itu sangat penting. Itu dalam hierarki teori Maslow. Dan yang kedua ada teori 2 faktor dari Herzberg. Ya, dia membagi 2 teori, ada motivator, ada hygiene kondisi kerja. Motivator ini adalah pengakuan, terbagi daripada pengakuan, terus tanggung jawab, prestasi, dan pengembangan diri. Yang disebut dengan motivator itu adalah yang menjadi motivasi itu adalah pengakuan kita. Contohnya kita ya, kita kan
jatuhnya pekerja. Pengakuan kita, kita harus kita mengakui kalau ketiga itu penting karena untuk menjaga keselamatan saya dalam bekerja. Saya pergi bekerja dengan selamat dan pulang pun harus dengan selamat. Itu yang kita akui. Makanya itu akan ada timbul yang namanya apa namanya rasa pentingnya ketiga. Terus ada juga tanggung jawab. Seperti yang kita tahu, kita diberikan amanah, kita diberikan tanggung jawab, berarti kita harus mengerjakannya. Jadi ketiga itu bukan hanya sebatas misalkan ada himbauan patuhi ketiga, bukan hanya sebatas papan reklame saja. Tapi itu tanggung jawab kita, bagaimana cara kita untuk menerapkannya. Nah, itu yang akan kita ajarkan kepada pekerja, ya. Terus prestasi. Prestasi itu kita sudah mengakuinya ketiga itu penting. Kita bekerja, kita berangkat pagi dengan sampai tempat kerja dengan selamat, pulang dengan selamat pun. Terus kita bekerja dengan baik. Itu adalah sebuah prestasi, teman-teman. Itu yang pengakuan prestasi, Mas. Kita merasa bangga kalau kita sudah menjalankan yang namanya apa namanya budaya ketiga dalam dalam diri kita, ya. Karena kita kerja sudah selamat, kita bekerja sudah kita selesaikan dengan baik, itu sebuah prestasi. Terus pengembangan diri. Jadi bagaimana cara kita mengajarkan kepada pekerja itu untuk mengupgrade dirinya, ya. Misalkan mereka memiliki di welder, misal kita kan banyak mayoritas ya pekerja welder. Kita mengajarkan kepada pekerja untuk mencari sertifikat kompetensi misalkan ya. Kita memberikan, oh Pak, gimana kalau tidak Bapak mengambil sertifikat kompetensi saja untuk pengembangan diri sebagai welder. Karena setiap profesi ada sertifikat kompetensinya. Nah, terus di situ nanti ada pembelajaran yang namanya kompetensi diri, ada juga kompetensi pengetahuan terhadap K3, karena di situ sudah ada pengembangan K3. Terus ada juga faktor lingkungan kerja, kebijakan perusahaan. Nah, ini semuanya perusahaan yang bertanggung jawab. Kita sebagai HSE atau sebagai penanggung PJK3 di industri, ini kita harus mengingatkan, berani mengingatkan, ya. Kita sebagai orang ketiga di perusahaan bukan hanya sebagai pekerja saja, tapi pengawas, pengawas ketiga di industri. Kita sebagaimana diamankan dalam undang-undang, orang yang bertanggung jawab dalam pengawasan itu wajib menegur atau memberitahu kepada perusahaan apabila melakukan pelanggaran. Contohnya tidak menyediakan sarana prasarana misalnya ya, seperti APD. Itu wajib kita memberikan komplain kepada perusahaan. Terus ada juga kondisi kerja dan keselamatan kerja yang terakhir. Semua ini tanggung jawab dari perusahaan. Ya, karena keselamatan adalah faktor hygiene, pengakuan dan tanggung jawab adalah motivatornya. Sedangkan untuk teori ketiga, ini ekspektasi, ini dari Fromm ya. Dia merangkup ada tiga sebuah metode dengan kata EPO, ya. Ekspektasi atau keyakinan. Ini akan kita tanamkan kepada pekerja bagaimana pekerja itu yakin, saya yakin berperilaku aman akan membawa hasil. Kita mendoktori, ya. Tapi ini adalah sebuah kebijakan yang namanya K3 ya, agar mereka itu menerapkan ketiganya. Terus ada juga keterkaitan. Perilaku aman akan dihargai oleh organisasi. Jadi pekerja yang bekerja dengan menggunakan perilaku baik, menjalankan K3, menerapkan SOP, itu harus ada reward dari perusahaan, ya. Sama dengan kita bekerja kalau tidak dihargai kan percuma, ya. Kita merasa malas. Tapi kalau hal kecil pun kita dihargai, itu akan membangkitkan semangat kerja kita. Terus ada juga ada nilai ada values ya atau nilai dan atau harga. Ini bernilai positif bagi saya. Misalkan ini pekerjanya mengakui kalau dia sudah bekerja dengan baik, dihargai, dia merasa ada hasilnya dalam dia bekerja, ya. Dia mengutip pekerja akan berperilaku aman jika mereka yang berperilaku tersebut membuahkan hasil yang dihargai, misal peluang selamat dan atau berupa keuangan. Itu tiga teori yang kita pakai dalam pembelajaran ini. Ini konsep safety behavior ya.
Jadi dalam pekerja aman atau safety behavior itu ada dua konsep menjadi dua kategori. Kepatuhan, partisipasi, ya. Untuk kepatuhan melakukan aktivitas K3 itu intinya adalah kita bisa melihat mereka pekerja menggunakan APD, mengikuti SOP, mematuhi rambu K3 dan melaporkan apabila kondisi bahaya. Sedangkan dari partisipasi pekerja kita bisa melihat pekerja itu saling membantu mereka dalam bekerja, ya. Terus ada apabila kita berkumpul, mereka memberikan saran perbaikan terkait keselamatan dan mereka juga aktif dalam berpendapat ketika rapat ya. Terus juga ada peduli terhadap lingkungan kerja mereka. Mereka akan menjaga atau kebersihan lingkungan kerja mereka. Itu yang disebut dengan partisipasi. Ini ke berikutnya, ini nanti teman-teman dari pembahasan kita sebelumnya tadi, nanti saya akan memberikan sebuah project kepada teman-teman. Ini projectnya bisa berupa bisa berupa poster ya atau video atau infografis. Nanti teman-teman bisa memilih ya. Tugasnya mungkin itu bisa dikumpul di minggu depan. Ini tugas tiga buah tugas. Silakan dipilih salah satu. Ya. Terus bagaimana cara instruksi kerjanya? Teman-teman silakan di yang ya baik yang sudah pernah observasi, yang belum pernah observasi, coba analisis ya sebuah perusahaan, bagaimana kondisi perusahaan tersebut, apakah pekerjanya berperilaku aman, aman dalam hal menggunakan APD, mematuhi prosedur atau menggunakan SOP K3 ya. Itu apa? Karakter amannya. Nanti teman-teman lihat lingkungan kerjanya. Apapun dunia kerja, apapun bagian kerja mulai dari painting, pengecatan, pemotongan atau sampai kepada grinding, itu teman-teman bisa lihat apakah pekerja di sana berperilaku aman, menggunakan APD dengan sesuai dengan standar kah, peralatan sesuai dengan standar kah, nanti analisis saja ya. Nanti dicatat apa temuannya. Terus nanti kalau contoh tugas kalau teman-teman mengambil poster, misalkan ada pekerja ketinggian tidak bekerja, seorang pekerja yang bekerja di ketinggian tidak menggunakan body harness, itu bisa teman-teman pasang poster di wilayah kerja mereka. Nah, nanti teman-teman bisa membuat poster atau himbauan gunakan body harness. Itu langsung ya. Kalau orang ketiga itu langsung ke inti. Jangan lupa menggunakan body harness. Itu kalau mereka yang di lingkungan kerja ketinggian ya. Selalu pastikan pin pengikat kuat. Nah, itu poster K3, itu adalah pesan K3 ya. Jadi kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang umum. Eh, Tolong jaga keselamatan kerja, itu umum. Tapi kalau orang ketiga itu dia lebih kepada inti. Tolong gunakan body harness. Ya, misalkan dia bekerja di welder, nah, gunakan masker, gunakan kacamata. Atau mereka bekerja di 2 lantai, ada tangga, sering kita lihat ya. Di situ ada awas, hati-hati, bukan hati-hati aja untuk turun tangga ya, tapi di situ silahkan pegang handrail untuk turun ya. Jadi itu pesannya langsung kepada topik yang akan kita sampaikan. Nah, itu yang contoh contoh dalam pembuatan poster. Juga pada pembuatan video, itu teman-teman nanti silakan kalau seandainya dapat izin dari perusahaan buat simulasi pendek ya. Bagaimana cara perilaku kerja aman itu seperti apa ya. Terus itu dua contoh tugas yang teman-teman lakukan. Terus tugas yang kedua analisis ya. Analisis penyebab penggunaan pendekatan psikologi industri ya. Jadi teman-teman analisis apakah mereka itu bekerja kenapa mereka tidak menggunakan helm dalam bekerja? Apakah alasannya panas kah atau tidak disediakan oleh perusahaan kah? Seperti itu.
Ya, ada pertanyaan terkait tugasnya? Apakah sudah mengerti? Izin Pak, kalau terkait tugasnya tidak ada pertanyaan, tapi kalau terkait materinya ada Pak. Oke, silakan, Mara. Ini Pak, karena kemarin kami pernah punya pengalaman gitu bekerja ya, dan materi Bapak ini menurut saya sangat menarik sekali. Karena kenapa? Karena rasa-rasanya ini dekat sekali dengan para pelaku gitu ya, para pelaku industri maupun dunia konstruksi dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Pak, waktu itu kami pernah magang gitu ya, pernah magang, pernah bekerja di suatu proyek. Itu Hmm, kadang-kadang di suatu proyek itu Pak, kalau kalau perusahaannya sudah bagus atau kontraktornya sudah perusahaan yang oke lah, istilahnya bonafit gitu ya, dia kan biasanya bawa teknisi sendiri ya kontraktornya. Tapi kadang-kadang juga kalau dia bangun proyek di wilayah-wilayah tertentu, biasanya mereka akan memberdayakan teknisi atau bahasa kasarnya tukang ya, tukang lokal. Nah, kadang-kadang tukang lokal atau teknisi ini mereka tidak punya pengetahuan sekomprehensif yang Bapak sampaikan ini, Pak. Jadi, yang pernah kami temui itu kami bekerja sebagai pengawas. Ketika diberitahu untuk menggunakan APD atau safety equipment, mereka malah menolak. Apalagi posisi kita masih muda ya, Pak ya. Nah, mereka sudah cenderung lebih tua, mungkin seumuran dengan orang tua kita. Malah kadang-kadang apa intensinya itu sudah emosional, Pak. Sudah bilang kami bertahun-tahun bekerja seperti ini tidak kenapa-kenapa. Nah, kira-kira kiat-kiatnya itu seperti apa, Pak? Sebagai seorang nanti menjadi ahli HSE atau ahli K3 dalam menghadapi fenomena tersebut. Eh, karena beberapa teknisi atau bahasa kasarnya tukang itu kurang memahami gitu ya, bahasanya kurang memahami at- sehingga tidak bisa menerapkan ya ini peraturan-peraturan K3 atau safety equipment untuk kepentingan keselamatan dirinya sendiri. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. baik. Oke, pertanyaan yang bagus ya, Maren ya. Jadi dalam belajar terkait yang namanya psikologi ya, kita berbicara psikologi di industri itu susah ya, karena kita berjumpa dengan orang karakter yang berbeda ya. Misalkan orang pekerja di welder itu dia tidak ada spesifikasi pendidikan. Yang penting mereka memiliki keahlian. Betul, Maren ya. Nah, itu jadi itu yang menjadi problem kita. Kita sebagai orang psikologi harus ada beberapa pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan. Misalkan kita melihat pekerja berkarakternya bisa dilihat dari pendidikannya terlebih dahulu ya. Apakah mereka misalkan mereka sudah tua apa berarti kita ada pendekatan-pendekatan yang preventif ya. Bentar Abang, yang preventif ya. Jadi kita berpendekatan mengikuti dengan diam sebentar. Ayo kerja. Mohon maaf, ada kesalahan teknis ya. Jadi ada beberapa pendekatan yang harus kita lakukan. Yang pertama kita harus menasehatinya dengan bahasa yang baik. Kita memilih bahasa terlebih dahulu ya. Kita memilih bahasa yang baik. Kita mengungkapkan bahasa bagaimana mereka itu mengerti ya. Misalkan Pak izin, ini kan kerjanya menggunakan cangkul ya. Misalkan ya Muharrem ya. Di dalam agar selamat, Bapak bisa menggunakan boot biar tidak langsung nanti kena kaki apabila terjadi kecelakaan kerja. Oh panas Mas katanya kan. Oh panas. Gini Pak, kalau Bapak kerja selamat dengan selamat, berarti nanti Bapak pulang dengan hati tenang pun juga. Keluarga menanti di rumah dengan senang pula. Ya, itu biasanya yang bisa kita terapkan kepada pekerja dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah mereka pahami. Ya, tapi dengan syarat ya. Itu kita sebagai apa namanya penyedia lapangan kerja atau perusahaan harus memenuhi fasilitas untuk menjamin keselamatan pekerja. Ya, jadi ada beberapa pendekatan. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi pekerjaannya. Ya, bahasa yang tutur bahasa yang kita gunakan. Mungkin itu. Boleh ditutup Pak Jamal, waktunya sudah habis.
Oke, baik. Oke, teman-teman mahasiswa, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin di minggu depan kita bisa langsung kita free test dulu ya sebelum memulai pemaparan hasil dari tugas teman-teman. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu ada yang mau menanggapi dari paparannya Pak Jamal? Memang auranya itu beda, Bu Ratu. Kalau Oh gitu ya, iya, iya Pak Pak Yamin ya, aura itu beda. beda aura Iya benar framingnya Pak. ya. Oh, iya. Udah Saya tak udah pernah udah bagus. sedek-dekan ini, Bu. Sumpah, tak pernah. Boleh Tapi kalau dicek sekarang, Pak, mungkin boleh dicek oleh Pak Yamin ya detak jantungnya ya Pak ya. Iya pegang sendiri Pak. Hitung denyut nadinya Pak. Bilangannya Pak. Masih Kalau aman apa cepat belum? artinya artinya Bapak normal Pak. Karena faktor stres mempengaruhi denyut nadi itu. Kalau Bapak lambat, nah itu Bapak harus berobat. Karena emosi Bapak tidak tidak bisa ini tidak sesuai dengan ritme kecemasan Bapak. Biasanya orang cemas kan harusnya pulse-nya, Lebih cepat ya Pak ya denyut detaknya. nadinya juga jantungnya akan berdegup dengan kencang. Oke Pak, izin saya tanggapi sedikit boleh Bu ya? Ya Oke silakan kalau Pak Pak. Yamin. Ya, Pak Jamal bagus Pak, udah Pak. Tapi boleh saran Pak, mungkin lebih ke arah ini kan tadi behavior nih Pak. Behavior artinya kita butuh contoh konkret gitu Pak. Saya sebenarnya mau nanya tadi sih Pak, tapi oke lah. Tapi butuh konkret maksudnya K3 ini kan berlaku untuk seluruh industri Pak, termasuk industri rumah sakit tuh Pak. Tapi budaya-budaya K3 itu agak sulit Pak. Di rumah tangga aja Bapak dan Ibu yang masa nggak pakai celemek. Iya, lihat aja tangannya Bapak dan Ibu yang goreng ikan gitu kan. Banyak tuh percikannya, termasuk saya lah gitu Bu. Nah itu juga budaya sebenarnya Bapak. Makanya tadi mungkin lebih ke arah budaya K3 industri, tapi juga ada K3 rumahan. Misalnya contoh-contoh kecil gitu kan. Dan juga masukan juga apakah setiap perusahaan atau industri yang mempunyai pekerja, baik skala besar dan kecil, itu juga mengasuransikan, contohnya mengasuransikan, termasuk kami kalau di rumah sakit itu. Karena sekarang bukan asuransi kebanyakan BPJS. Ditanya BPJS enggak dari awal rekrut, Pak punya BPJS enggak supaya pelaku usaha tidak tidak repot-repot kalau ada kejadian gitu kan. Mungkin itu Pak saran saya Pak, lebih ke konkret yang terjadi di lapangan. Karena kalau kita bicara teori, ini kebetulan saya di bidang keperawatan bicaranya langsung ke lapangan nih, langsung kena orangnya gitu ya. Hmm. Mungkin bisa juga tuh Pak, ya dibuat segitunya Pak. Kemudian kalau ada alur, alur kalau terjadi kecelakaan budaya ketiga itu kemana gitu Pak. Sehingga oke. kita juga bisa tahu kalau misalnya saya jatuh, dan kita ngajar ini masuk karyawan juga kan Pak. Institusi pendidikannya mengasuransi nggak? Enggak kan Pak? Pasti karena Ada Pak, BPJS cuma. BPJS juga Pak. BPJS. Jadi itu Pak. Maksudnya alur dan budaya. Nggak mungkin kita ngajar pakai celemek, pakai APD kan. Kecuali tertentu. Itu aja masukannya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yamin. Berikutnya ada masih ada yang berkomentar Pak, Bapak Izin Ibu. Bu, Ya, izin Bu. silakan Ibu Lilis. Ya, mungkin secara keseluruhan itu memang sudah bagus ya, PPT-nya juga sudah sangat menarik sekali menurut saya. Tapi mungkin di sini apa tulisannya itu terlalu kecil sehingga nanti pas ditampilkan di depan, misalkan ada mahasiswa kita yang maaf ngomong ini sudah minus ya, apa penglihatannya itu, maka dia akan susah membaca atau mengetahui apa tulisan yang ada di depan itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Ini mumpung Pak Jamal mau menerima semua ya, semua saran dan masukan. Sudah? Senyumnya Pak Jamal sudah merekah, berarti dia sudah lega itu ya. Sudah Tambah Bu agak Lilis tenang juga ya sudah Bu. lega. Yang masih tertahan ini Pak Hamad, Bu Eti ya. Saya lihat Eh, Pak Ahmad agak gini jantung beliau Bu.
kok gini kali gitu ya. Ya, kita santai-santai aja Bapak Ibu ya, karena kan pada hakikatnya kita semua sudah melakukan ini di dunia nyata. Tapi memang kalau kita yang dinilai, sama sih, sama seperti mahasiswa ketika kita menilai ya. Silakan selanjutnya Pak Ahmad Rizky, silakan Ya, terima kasih Bu Ratu ya Bapak Ibu semua. sama Pak Jamal.